Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu terdengar jelas, anak-anak? Alhamdulillah. Iya, hari ini kita akan memulai pelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum itu, ibu mau mencek kehadiran dulu ya. Apika hadir, Lida hadir, Ibu lihat Aulia, Rizky, Julius hadir. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya anak-anak. Iya, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ibu minta kepada Apika untuk memulai berdoa dulu nak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum kita memasuki ke tema 5 subtema 1 pembelajaran 1, Ibu mau membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mencermati bahan ajar tentang pokok pikiran dari teks non-fiksi, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi secara tepat. Dengan mencermati bahan ajar tentang pokok pikiran dari teks non-fiksi, siswa mampu menuliskan rangkuman informasi penting dalam teks non-fiksi secara benar. Ditampilkan beberapa jenis gambar di slide PowerPoint. Siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi secara mandiri, siswa mampu membuat teks tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tema 4 tentang sehat itu penting. Di masa pandemi sekarang, kita harus menjaga kesehatan kita dengan benar ya nak ya. Jangan lupa jika keluar rumah harus mencuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Iya betul sekali anak ibu. Nah sekarang anak ibu silakan untuk membaca bahan ajar dan materi ajar yang ibu sudah share di Google Classroom ya. Linknya ada di WA. Silakan untuk dibuka. Ibu beri waktu 10 menit. Kemudian 10 Ya, assalamualaikum. Sudah tadi nak membacanya kan? Iya. Setelah mencermati bahan ajar dan materi ajar tadi, anak ibu melihat ada 2 buah gambar kan? Seperti ini. Yang pertama itu gambar apa nak? Iya, ada rusa, ada pohon. Ini adalah padang sabana. Yang kedua tadi gambar apa nak? Iya, ada ikan. Orangnya benar, itu adalah dunia bawah laut. Gambar tadi, anak ibu itu sudah bisa memikirkan apa yang namanya ekosistem. Teks ekosistem tadi sudah anak ibu baca di dalam Google Classroom ya. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan pokok pikiran dan informasi penting dari sebuah paragraf. Nah, anak ibu pasti sudah tahu dan mendengar apa sih itu pikiran utama, itu ide pokok atau informasi penting. Sekarang ibu jelaskan sedikit ya. Pikiran utama adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Ide pokok bisa tercantum dalam suatu kalimat, tetapi juga mungkin 2 kalimat atau lebih. Biasanya ada satu yang memuat paling banyak inti paragraf.
Nah, untuk informasi penting dalam sebuah paragraf adalah sesuatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh pembaca sebagai sesuatu yang baru yang bersifat informatif setelah membaca sebuah paragraf. Adapun informasi penting biasanya ada pada kalimat inti. Kalimat inti sudah kita belajar nak lah. Ada deduktif, ada induktif. Nah, kemudian diperinci oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, anak ibu, dalam ibu menguraikan pikiran utama dan informasi penting tadi, anak ibu ada yang masih kurang mengerti kan? Atau sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah mengerti semua. Sekarang ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD yang ada di classroom ya. Classroomnya alamatnya sama dengan yang membaca materi pembelajaran, dan 10 menit lagi ibu hubungi ya. Terima kasih untuk anak ibu yang telah tepat waktu mengumpulkan tugasnya, kemudian tepat waktu kembali untuk memasuki kelas virtual ini. Nah, alhamdulillah tadi untuk LKPD masalah ide kalimat pikiran utama dan informasi penting sudah ibu terima semua dan hasilnya alhamdulillah sudah baik. Sekarang ibu akan melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu tentang penggolongan hewan. Bu, pasti sudah mengerti kan? Bukan mengerti sih, sudah pernah mengamati di lingkungan sekitar ada beberapa hewan yang hidup liar ataupun jinak. Nah, sekarang contoh yang di sekitar lingkungan anak ibu adalah kucing. Kucing makanannya apa, nak? Ikan. Kemudian ada di sekitar anak ibu hewan apa lagi yang bisa terbang? Burung. Makanannya apa, Pintar? Iya. Kemudian ada lagi itu sapi. Sapi makanannya apa, nak? Iya, rumput. Nah, berdasarkan tadi, naklah, hewan itu terbagi menjadi 3 berdasarkan pengelompokannya berdasarkan jenis makan. Yang pertama ada herbivore, karnivore, dan omnivore. Yang pertama ibu mau jelaskan adalah masalah herbivore.
Herbivore ini cirinya adalah memakan tumbuhan. Ciri spesifiknya memiliki gigi seri, tidak memiliki gigi taring, tetapi memiliki gigi geraham. Nah, contohnya adalah sapi. Apalagi kambing, kelinci, dan banyak lagi anak ya yang memakan rumput. Nah, kemudian untuk karnivor adalah pemakan daging. Cirinya adalah memiliki gigi taring yang kuat. Ada juga yang memiliki bisa atau racun, itu kelompok ular. Ciri-cirinya sudah disebutkan tadi. Contohnya apa nak yang pemakan daging? Harimau, betul. Apalagi nak? Iya, serigala, ular, bisa, betul. Anak ibu semuanya sudah paham. Yang ketiga itu adalah hewan pemakan segala atau omnivor. Dia memakan tumbuhan dan memakan daging, tetapi ada juga nak memangsa hewan lain. Contohnya itu adalah contoh ya dari ibu itu ayam. Ayam itu memakan biji-bijian tetapi juga memakan serangga. Nah, selain itu apalagi ayo anak ibu yang tahu hewan apa? Ada bebek, ada angsa. Iya betul. Nah, dari pembelajaran tadi anak ibu sudah mengerti ya apa itu yang namanya hewan herbivore, karnivor, dan omnivor. Sekarang anak ibu buka kembali LKPD yang ada di classroom ya. Di sana ada tugas mengenai pengelompokan hewan berdasarkan jenis makannya. Kemudian ibu berikan lagi waktu 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Kemudian 15 menit lagi kita bertemu kembali untuk kelas virtual ya nak ya. Oke. Ya, kita bertemu lagi anak-anak pada kegiatan penutup kita kali ini. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak Ibu semua sudah tepat waktu dalam mengirimkan tugasnya beserta mengerjakan evaluasinya. Alhamdulillah nilainya sudah dapat dilihat kan nak ya? Iya, alhamdulillah beberapa orang bagus nilainya ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita coba untuk menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak ya. Hari ini kita belajar apa aja tadi? Yang pertama tadi ada ide pokok atau kalimat utama atau pokok pikiran serta menemukan informasi penting. Kemudian kita belajar apa tadi yang hewan-hewan? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapa tadi nak? Ada tiga, yaitu herbivore, karnivor, dan omnivor. Iya, Ibu kira semuanya sudah mulai memahami dan mengerti tentang pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu kembali mengingatkan kepada anak Ibu semua untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa jika keluar rumah memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa untuk jaga jarak. Sebelum kita tutup, Ibu pimpin dulu doanya ya. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan diingat ya anak ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak ibu semua. Sampai jumpa besok ya dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 5 subtema 1 pembelajaran kedua. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.